Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Andriani Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Jember, Jawa Timur, program pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran matematika dengan tema jarak dan kecepatan. Untuk itu, saya mohon arahan dan bimbingan dari dosen penilai semua agar ke depannya pembelajaran saya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat, semangat. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Gimana tidur tadi malam? Ingat nggak? Ya. Enggak, kenapa? Mimpi apa emang ya? Oh, nyenyak ya? Coba, gua dulu tanya. Hari ini teman kita siapa yang nggak masuk? Ajam, Gitara. Banyak ya? Satu-satunya laki-laki di kelas ini Zami. Keren Zami, makasih ya Zami ya. Oke. Yuk, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mau maju baca doa dulu. Zahar, silahkan. Dipin yuk. Baca doa dulu ya. Untuk mengawalinya, sebagai ucapan syukur kita, pagi ini kita bisa berkumpul bersama di kelas ini ya dalam keadaan sehat. Silahkan. Okay, class, before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
PT ke kita? Hah? Ayo, ada apa? Oh, Kak Liza, kenapa Kak Liza? Bener-beneran kursi ya? Kangen ya, kalian ya? Oke ya. Pada pertemuan pertama yang sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang sebentar. Apa sih yang kita pelajari itu hari ini sebelumnya, saudara-saudara? Nah, kita mau belajar tentang ini, nah, jarak dan kecepatan. Nah, bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika, pembelajaran jarak dan kecepatan melalui metode PBL dengan media video pembelajaran dan benda-benda kode pada siswa kelas 6 di SDN Cipayung 01 Kota Tangerang Selatan ya. Tujuannya apa sih Bu Andri? Tujuannya ya, melalui video pembelajaran, siswa dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan kecepatan di kehidupan sehari-hari. 2. Dengan mengamati PPT tentang rumus segitiga ajaib, siswa dapat merumuskan masalah yang berkaitan dengan kecepatan di kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan mengisi LKPD tentang kecepatan, siswa dapat membuat penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan kecepatan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum kita menginjak atau berlanjut ke permasalahan kita tentang jarak, kecepatan, waktu, boleh bertanya, kamu, ya kalian tadi dari rumah ke sekolah, ada yang jalan kaki nggak? Ya. Terus ada yang apa lagi? Naik sepeda, apalagi nak? Naik motor, apalagi? Naik mobil, ya kan? Semuanya itu baik kalian jalan kaki, naik motor, naik sepeda, naik mobil. Bu, saya naik ojek online, sama. Motor atau mobil, sama kan? Bu, saya naik bis di sini, sama. Itu adalah moda transportasi yang semuanya itu mempunyai kecepatan. Ya, kecepatan. Kalau kita ngomong kecepatan berarti berkaitan dengan apa? Waktu, betul. Kalau kita ngomongin kecepatan itu berkaitan dengan waktu, ya. Terus berkaitan dengan apa lagi? Jarak. Kenapa kok berkaitan dengan jarak? Karena kita harus mencapai tujuan, di mana itu ada jaraknya, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, buat nanti mau nyetelin video pembelajaran, tapi main persen dan seterusnya yang melambangkan itu adalah jarak. Untuk waktu sendiri biasanya digunakan jam, menit, ataupun detik. Dan untuk kecepatan biasanya digunakan kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. 10 km per jam berarti itu adalah kecepatan. Kemudian kalau yang diketahui adalah 10 km, oh berarti itu jarak. Dan jika diketahui itu adalah jam, berarti itu adalah waktu. Untuk mencari kecepatan, ya, nah bagian kecepatan kita tutup. Yang tersisa yang terlihat oleh kita adalah jarak dengan waktu. Jadi mencari kecepatan terusnya jarak dibagi waktu. Ngomong kan? Untuk mencari jarak kita tutup huruf J-nya, ya. Jadi yang terlihat adalah K dan W. Nah, berarti mencari jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu kalian bagi, tapi jika kanan kiri silakan kalian kalikan. Untuk mencari waktu kita akan membagi jarak dibagi kecepatan. Demikianlah penjelasan Bu Andri kali ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Semoga kalian bisa lebih paham dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jarak, kecepatan, dan waktu. Ya. Nah, di sini ada permasalahan nih. Contoh nih, bagi contoh ya. Vika akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Vika memiliki beberapa pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan, yaitu dengan 1. Naik angkutan umum dalam 1 jam dapat menempuh jarak 30 km. 2. Naik ojek online dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Yang ketiga, naik bajai dalam 1 jam dapat menempuh jarak 12 km. Dan yang terakhir, naik sepeda dalam 1 jam dapat menempuh jarak 10 km. Ini contoh kasusnya ya, permasalahannya ya. Nah, ada pertanyaan dari kejadian ini. Pertanyaan pertama, agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Vika sebaiknya naik transportasi yang mana dan tolong jelaskan. Pertama, kita mau coba jawab ini dulu, ya. Agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Vika sebaiknya naik transportasi yang mana dan tolong jelaskan. Yuk kita lihat. Yang pertama, berarti kan diketahui ya. Diketahui. Naik angkutan umum dalam 1 jam dapat menempuh jarak 30 km. Dalam 1 jam 30 km. Tempat latihannya berapa jaraknya nak? 3 km. Berarti berapa tuh jaraknya? 3 km ya? 3. Kemudian 1 jam 30 km. Ini 1 jam. Ini waktunya di sini ya. Kemudian berarti kecepatannya berapa? 30 bagi 1 berapa? 30. Yang kedua, naik ojek online dalam 1 jam jaraknya 60 km. 1 jam 60 km. Berarti lapangan mana nih? Yang tadi cuma 1 jam 30, yang ini 60 km 1 jam. Berarti lebih cepat yang mana? Gojek, ya kan? Ojek online. Kenapa? Karena 1 jam bisa menempuh jarak 60 km. Nah yang ketiga, naik bajai dalam 1 jam 15 km. Kira-kira lebih cepat atau lebih lama dibandingkan si ini tadi? Si siapa? Si ojek. Lebih lama ya. Dan tadi yang pertama siapa? Ojek online. Waktunya berapa? 1 jam ya. 1 jam itu 60 km. Yang kedua siapa? Angkutan umum. Berapa? 1 jam 30 km. Kemudian yang ketiga bajai. Berapa nak? 15 km. Yang keempat baru si sepeda. Berapa sepeda? 1 jam 10 km. 1 jam 10 km. Di antara keempat alasan tersebut yang paling lambat yang mana? Sepeda. Karena dalam 1 jam cuma bisa menempuh 10 km. Nih kalau urutannya gimana ya? Ini berarti dibikin ya pakai apa namanya? Pakai bagan, pakai apa? Tabel. Nah, seperti ini. Ini jenisnya, ini nomornya. Ini alat transportasi, maaf. Ini alat transportasi. Kemudian di sini masuk kecepatannya. Tinggal dulu kan nanti. Sampai sini paham nggak? Paham. Gampang ya? Paham. Oke, Bu Andi mau minta 1 buat kamu. Ya, 1 soal saja buat ini dulu buat tahu kalian dulu ya. Sudah?
Sudah siap? Sebuah motor melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan waktu tempuh selama 3 jam. Maka jarak yang ditempuh oleh motor tersebut adalah titik-titik kilometer. Zara coba dulu kita. Ya. Coba kita lihat sama-sama. Tadi kecepatannya berapa ya? Kecepatannya 60 km per jam, ya. Kemudian waktu tempuhnya berapa? 3 jam. Berarti kecepatan kita masukkan nih di bawah sini. Di kecepatan 60 dikalikan waktunya berapa? 3. Berarti tinggal dikali aja. 6 kali 3 berapa? 18. Ada nolnya berapa? Satuannya kilometer per jam. Kilometer per jam kan jarak tinggal kilometer dong. Ya. Sampai sini siapa yang belum paham? Ayo, siapa yang belum paham? Paham kan? Benar. Yakin deh. Insya Allah ya. Jadi gampang ya, tinggal masukin angkanya aja. Sama lihat satuannya. Kalau menit, detik, jam itu pasti masuknya di waktu. Ya. Kemudian kalau kecepatan ada meter per detik, ada kilometer per jam. Pasti di kecepatan. Kalau jalan ya kilometer, meter, dan teman-teman itu. Ya, sampai sini Pak. Tepuk semangat. Semangat. Ulang terus semuanya. Tepuk semangat. Dong, semangat. Kalau matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Gak ada lagi tuh pelajaran matematika mengusikan ya Ferli ya. Tidak ada yang mengusikan. Oke. Ya, berangkat pada pukul 8 pada saat yang sama Pak Dodi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, mereka akan berpapasan pukul berapa? Ayo, coba. Pukul berapa yuk? Diskusikan. Angka berapa itu langsung bisa dijawab loh. Nanti ketahuan siapa yang nilainya paling tinggi. 1 menit. Ayo coba dihitung deh, ayo. Dilihat aja masuk tadi tuh. Di masuk berapa lagi? Masuk. Oh iya, masuk dulu dong.
Keren. Iya. Nih namanya siapa? Udah. Bener semua. Iya. Gampang kan? Gampang kan?
pengetahuan tentang jarak kecepatan waktu. Wardania. Kenapa? Bisa bertemu teman hari ini. Oke, Vini. Gimana? Semangat. Gimana? Bersemangat ya. Oke, bersemangat. Kalau kamu Mbak dari tadi, ayo apa kesan-kesannya hari ini? Lebih kompak dan apa? Seneng ya? Oke, seneng. Kalau ini Kalisa, gimana Kalisa? Seru? Apanya seru? Oh, bisa ngedikin ya Oma? Pelajarannya nggak seru ya? Pelajarannya seru kan? Ya, jadi dari pelajaran hari ini buat harap ya, buat harap kalian untuk kedepannya bisa tuh mencari kalau ada soal yang berhubungan dengan jalan, kecepatan, waktu ya, atau bisa kalian jalan, mau jalan-jalan ke puncak sama keluarganya, ayahnya yang di mobil misalnya kan, ya, ayah kecepatannya berapa sih? Saya nanya sama ayahnya, oh kecepatannya cuma 70 km per jam kak, misalnya. Terus ya jarak dari rumah kita ke puncak kira-kira berapa kilometer ya? Oh jarak dari rumah ke puncak itu kak kira-kira 200 waktu jauhan ya anggap aja 210 km gitu kan. Oh berarti ya kata Bu Andri ya kan, kalau kayak gitu kita bisa cari ya waktunya berapa kak ya kan. Kata Bu Andri pakai rumus Jokowi aja. Oh dihitung tadi, oh tadi kata ayah jaraknya 210 misalnya ya kan. Terus waktunya berapa tadi dibilang? 70 ya kan, 70 km per jam. Berarti tinggal dibagi aja 210 dibagi 70. Jadi berapa nak? 3 jam. Dengan catatan tidak macet ya kan. Apalagi jalan ke puncak. Kalau kita naik ke atas kan udah pakai sistem buka tutup. Ya, kalau bisa Sabtu Minggu udah buka tutup. Belum lagi macetnya di Gadok. Nah, itu permasalahan lain lagi kalau itu nantinya ya ke depannya. Bu Andi mau minta kalian untuk mengisi refleksi pembelajaran untuk hari ini ya. Jadi kalian tuliskan aja apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran kita hari ini. Paham semuanya? Jelas semuanya? Tulis ya namanya ya. Iko bisa bantu ya? Apa? Berisya, Zama, buat mau tanya gimana kesan kalian, perasaan kalian setelah kita belajar ini? Berisya dulu mungkin.
Kalau hari-hari biasanya nggak senang? Senang. Kalau Zahra? Iya sama. Senang kalau di sekolah bisa ketemu teman-teman, bisa main, bisa belajar bareng, kita bisa ketemu guru, terus menambah ilmu kita untuk belajar kelas depannya. Kalau di rumah saya kadang ketemu teman, bisa ngobrol sama anggota keluarga, jadi bisa mendekatkan tentang silaturahmi. Kasih ya. Iya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, Bu Alwi harap apa yang telah kalian pelajari di hari ini bisa kalian ulang lagi di rumah. Biar apa? Biar nggak lupa. Ya, biar kalau udah diulang-ulang tuh belajarnya enak tuh. Nanti giliran mau ujian udah siap semuanya. Ya, jadi jangan biarkan apa yang kalian dapat kali ini menguap begitu saja seperti udara, seperti angin. Jadi Bu Alwi harap nanti sampai rumah, ya, sampai rumah kalian cuci tangan, ya, ambil wudhu, ganti pakaian, pergi sholat, makan, istirahat yang cukup. Ya, nanti sore ada ngaji, silakan pergi ngaji. Nah, pulang ngaji, tolong itu direview lagi, diulang lagi pelajaran yang sudah didapat di hari ini ya. Habis ini kita pulang, tidak ada yang main, langsung pulang ke rumah masing-masing. Kalau pemain pulang dulu izin sama mamanya, sama ayahnya, Pak, Ma, Abi, Umi, aku izin dulu mau main. Ya, nggak ada yang pergi langsung dari sekolah. Paham semuanya? Paham. Silakan bantu-bantu bikin doa pulang.